Kisah ini terjadi sekitar tahun 2002 kepada seorang remaja yang bernama Bayu, di mana saat itu Bayu yang masih kelas 9 di salah satu sekolah terkenal di kota S. Karena sebentar lagi memasuki ujian akhir sekolah, di mana hal itu membuat hari-hari Bayu selalu disibukkan dengan tugas-tugas sekolahnya, menyebabkan akhir-akhir ini Bayu tidur sangat larut, dan sekitar jam 1 dini hari Bayu baru bisa tidur. Di malam itu, di saat Bayu baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan menyedihkan dari seorang perempuan. Suara tangisan itu begitu memilukan, dan bagi siapa saja yang mendengar tangisan itu, dijamin akan membuat bulu kuduk berdiri dan merasakan kesedihan yang sangat dalam. Mata Bayu yang semula sudah sangat rapat, seketika terbuka kaget. Seingat Bayu, pintu kamar sudah ia kunci, semenjak dia memutuskan untuk tidur. Suara tangisan perempuan itu masih terdengar sangat jelas. Bayu yang ingat bahwa waktu itu pukul 1 malam, dia jadi berpikir bahwa tidak mungkin saudara perempuannya atau ibunya yang menangis, dan Bayu kenal betul suara tangisan itu bukan suara dari anggota keluarganya. Semakin lama suaranya terdengar sayup dan lemah. Tiba-tiba Bayu mulai berpikir jika itu adalah suara tangisan kuntilanak. Bayu jadi teringat jika suaranya terdengar keras, berarti sosok tersebut berada cukup jauh dari kita. Namun, jika terdengar sayup dan lemah, berarti sosok tersebut berada dekat dengan kita. Mata Bayu sontak melotot, dan hampir keluar. Dia mulai ketakutan, dan berkata dalam hati, berarti sosok tersebut sedang ada di sebelahnya sekarang? Sampai tiba-tiba satu sentuhan dingin mendarat tepat di punggung Bayu dan terasa sangat nyata, membuat suasana kamar malam itu seketika bagai di neraka. Sebagai tambahan, setiap tidur posisi badan Bayu selalu menghadap ke tembok. Dengan perasaan yang teramat takut, Bayu mencoba memejamkan matanya kembali. Dia tidak berani membayangkan apa yang ada di belakangnya. Sesuatu yang menyerupai tangan masih menempel di punggungnya. Tiba-tiba sosok tersebut memanggil nama Bayu dengan sebutan, "Dek!" Suaranya cukup parau yang membuat bulu kuduk Bayu semakin berdiri. Bayu mencoba menutup matanya, tapi ternyata sosok itu mengetahui kalau Bayu tidak tidur. Sosok itu berkata bahwa dia tidak mau mengganggu, tapi dia hanya meminta tolong. Dengan perasaan tak karuan dan berat hati, secara perlahan Bayu membalikkan badannya, mencari sumber suara tersebut. Tepat di belakang Bayu, berdiri seorang perempuan kurus memakai daster putih penuh tanah, kulitnya pucat merata seperti memakai bedak putih sebadan badan. Dan terdapat beberapa tetesan darah yang berasal dari mata, hidung, dan mulutnya. Hal tersebut yang membuat sosok wanita itu menjadi menyeramkan. Bayu hanya terdiam melihat sosok asing yang sekarang berada tepat di hadapannya. Bayu juga terlihat sangat syok ketika dia melihat seutas tambang yang melingkar di leher wanita itu. Tambang itu terikat sangat kuat. Dengan rasa ketakutan dan penasaran, Bayu lalu memberanikan diri, menanyakan siapa dan kenapa sosok itu datang kepadanya. Dia lalu menjawab, "Tidak perlu tahu siapa saya. Saya hanya meminta tolong, siapa tahu kamu bisa membantu saya." Wanita itu kembali berkata, sambil tangannya mencoba melepaskan tambang yang melilit di lehernya. Sesak sekali rasanya. "Saya sangat sulit bernafas." Suara tangisannya mulai terdengar lagi. Kali ini perasaan takut Bayu berubah menjadi perasaan iba dan sedikit kasihan. Bayu tidak mengerti bantuan apa yang harus dia berikan. Bayu mencoba meraih tambang itu dan mencoba melepaskannya, tapi Bayu sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Setelah mengetahui kalau Bayu tidak bisa melepaskan tambang itu, sosok wanita itu kembali menangis, dengan suara tangisan yang sudah tidak mengisak lagi, tapi kini lebih terdengar seperti meraung. Singkat cerita, malam itu secara tidak langsung akhirnya Bayu memiliki teman baru. Karena walau Bayu tidak bisa membantunya, tapi malam itu mereka habiskan dengan duduk berdua dan berbincang. Sosok itu lalu menceritakan kisah hidupnya. Akhir hidupnya, dia lalui dengan kisah yang pilu. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga yang dulunya tinggal tidak jauh dari rumah yang Bayu tinggali sewaktu kecil.
Kemudian si wanita berpacaran dengan seorang laki-laki yang sering mengunjungi rumah majikannya. Hingga tidak sadar, akhirnya kisah cinta mereka menghasilkan benih yang tidak mereka harapkan. Si lelaki kabur, tinggallah wanita itu, janin dan rasa malu untuk pulang yang tersisa. Bunuh diri adalah jalan yang dipilihnya. Wanita itu bercerita bahwa saat itu dia pikir semuanya akan tuntas dengan mati, dan dia bisa terlepas dari pikiran yang membuatnya tertekan. Ternyata apa yang dipikirannya salah. Dia yang telah membunuh anak yang ada di kandungannya, juga membunuh dirinya sendiri. Kini wanita itu menyesal atas keputusannya. Wanita itu sekarang jauh lebih menderita, sendiri, dingin, sesak, dan tidak ada satupun orang yang bisa membantunya. Seketika jantung Bayu berdebar cepat mendengar pengakuan wanita itu. Karena Bayu juga pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya di saat ia mengalami stres saat menghadapi ujian dan tugas sekolah yang sangat menumpuk. Bayu jadi membatin, jika dia jadi melakukan bunuh diri, mungkin dia juga mengalami hal yang sama, seperti yang wanita itu alami sekarang. Wanita itu kembali menangis dan berkata, rasanya dia seperti tidak diterima di mana-mana. Ke alam manusia, sudah jelas tidak mungkin bisa kembali, dan di alam setelah mati pun tidak. Coba pikirkan beribu kali, jika di antara kalian ada yang berpikiran untuk mengakhiri hidup dengan sengaja. Hal-hal yang menurut kalian sangat berat dihadapi di dunia, itu hanya sebagian kecil dari penderitaan yang akan kalian rasakan setelah kematian. Masalah, penderitaan, dan segala kesedihan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Dengan menyaksikan sendiri pengakuan seorang teman dari dunia lain, percayalah, kisahnya membuat permasalahan terasa menjadi lebih ringan. Semoga cerita yang Bayu berikan untuk kita semua bisa membuat kita yang sedang merasa tertekan menjadi lebih hati-hati dalam mengambil langkah